Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam channel Rumah Doa pada kesempatan kali ini. Kita patut mengucap syukur senantiasa kepada Tuhan yang selalu baik dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang doa. Bagaimana doa itu bukan hanya meminta. Dalam Mazmur pasal 86 ayat 12 tertulis, "Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya." Mazmur 86 ini adalah sebuah doa dari Daud. Dia mengucapkan banyak hal dalam Mazmur 86 ini. Dan salah satunya adalah pengucapan syukur serta pemujaan, pemuliaan kepada Tuhan. Kalau kita perhatikan bagian-bagian dari doa dalam Mazmur 86 ini, bukan hanya permintaan yang ada di dalamnya, tapi ada beberapa hal, saudara. Nah, kita akan belajar pada saat ini bagaimana doa itu bukan hanya meminta. Bayangkan kalau kita punya anak, saya punya anak, kalau saudara punya anak, dan bagi saudara yang sudah punya anak khususnya, bagaimana perasaan saudara kalau anak-anak kita kerjanya hanya meminta, tidak pernah mengucapkan kata-kata yang lain kepada kita, misalnya terima kasih atau mengucapkan kata-kata pujian kepada kita. Bukan berarti bahwa kita ingin dipuji dan gila pujian, tapi yang saya maksudkan adalah bagaimana seorang anak yang baik pada umumnya atau anak yang normal biasanya akan mengerti bagaimana dia seharusnya mengucapkan kata-kata pujian kepada orang tuanya yang sudah memasakkan makanan, sudah mengantarkan ke sekolah dan sebagainya. Walaupun tidak selalu, tidak tiap hari dia ucapkan kata-kata pujian, tapi minimal ada dalam waktu-waktu di hidupnya dia mengucapkan kata-kata itu. Kalau kerjanya hanya meminta dan meminta terus, maka akan terasa aneh, saudara. Ada yang kurang dari anak kita, dan kita tentunya tergerak untuk mengajarkan kepada anak kita bagaimana seharusnya anak kita bersikap. Sebagai anak Tuhan, kita juga pada hakikatnya sama, saudara. Kerjaan kita bukan hanya meminta kepada Tuhan yang adalah Bapa kita, tapi dalam doa-doa kita ada hal-hal lain yang seharusnya kita sampaikan. Nah, kita akan belajar di sini, saudara, bagaimana doa bukan hanya meminta. Lalu apa yang ada di dalam doa kita? Saya memberikan istilah 6P. P yang pertama adalah pujian. Jadi dalam doa kita perlu memuji Tuhan, mengagungkan Dia, menyembah Tuhan yang baik, memuji Tuhan karena kebaikannya, pertolongannya dalam hidup kita. Dan kita mengucapkan pujian dengan kesungguhan tentunya, bukan hanya sekedar lip service. Tapi kita betul-betul mengucapkan pujian, pengagungan kepada Tuhan yang telah berkarya dalam hidup kita. Ada banyak hal yang Tuhan kerjakan. Kita memuji Tuhan juga karena karakter Tuhan yang baik, sifat-sifatnya, di mana Tuhan itu setia selalu kepada kita, senantiasa menopang kita, menyertai kita. Dan kita memuji Tuhan karena kekudusannya, keagungannya. P yang kedua adalah pengucapan syukur. Kita perlu berterima kasih kepada Tuhan. Ucapkan syukur atas semua berkat Tuhan yang kita terima. Ucapkan syukur atas semua peristiwa yang terjadi. Ucapkan syukur atas segala perkara. Kita perlu mengucap syukur. Dalam mengucap syukur, saudara, ada damai sejahtera dan bahkan ada mujizat. P yang ketiga adalah penyerahan. Kita perlu berserah kepada Tuhan.
berserah pada kehendak-Nya. Dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengajarkan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Itu adalah bentuk kalimat penyerahan. Kita berserah pada kehendak Allah Bapa. Kita berserah pada kehendak Tuhan yang punya rencana baik buat kita. P yang keempat adalah pengakuan dosa. Kita tidak luput dari dosa, dari kesalahan. Jangan merasa diri kita sempurna. Karena itu akui dosa kita. Minta pengampunan dari Tuhan. Dan jangan lupa ampuni juga orang-orang yang telah berbuat salah kepada kita. Karena kalau kita tidak mengampuni orang lain yang berbuat salah kepada kita, maka kita pun tidak akan diampuni Tuhan. Jangan hanya ingin diampuni Tuhan, tapi kita tidak bermurah hati untuk mengampuni orang lain. P yang kelima adalah perantara. Maksudnya di sini adalah permohonan untuk orang lain atau syafaat. Kita berdoa untuk bangsa dan negara kita, berdoa untuk para pemimpin, berdoa untuk para pendeta, para gembala, orang-orang yang bekerja di ladang Tuhan, berdoa untuk sanak keluarga, berdoa untuk orang-orang yang sedang dalam kesusahan di negara lain atau di tempat-tempat tertentu, berdoa untuk orang-orang yang menjadi perhatian atau concern kita untuk kita doakan. Kita berdoa untuk orang yang sakit, kenalan, sahabat, atau saudara kita. Kita berdoa syafaat buat mereka. Kita menjadi perantara untuk mereka. Saudara dan saya adalah imam di hadapan Tuhan. Tuhan yang menjadikan kita imamat. Dan itu artinya bahwa kita punya fungsi untuk bersyafaat kepada Tuhan bagi orang-orang yang sedang menderita atau orang-orang yang sedang membutuhkan doa-doa kita. Termasuk juga saudara berdoa untuk orang-orang yang sedang berjalan atau hidup dalam dosa. Kita perlu doakan mereka supaya mereka kembali kepada kebenaran. Nah, yang P ke-6 adalah penantian. Maksud dari penantian adalah kita menunggu, mendengar suara Tuhan dalam waktu doa kita. Jadi bukan hanya kita berbicara terus kepada Tuhan, tapi ambil waktu untuk berdiam diri dan mencari tahu apa yang menjadi suara Tuhan atau kehendak Tuhan bagi kita. Roh Kudus berbicara kepada kita. Roh Kudus seringkali mengingatkan kita akan firman Tuhan. Dan ada impresi yang Tuhan seringkali berikan kepada kita untuk menolong kita mengerti akan kehendak Tuhan, bahkan untuk mengetahui jawaban yang Tuhan berikan bagi kita. Mari saudara yang dikasih Tuhan, belajar untuk berdoa, bukan hanya meminta. Bukan berarti meminta tidak boleh saudara, tapi ucapkan juga hal-hal lain dalam doa kita, dan ditambah dengan penantian, yaitu berdiam diri untuk mendengar dan mencari tahu jawaban dan kehendak Tuhan atas kita. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, demikianlah pelajaran kita tentang doa. Biarlah hal ini menjadi rema dan kita praktekkan dalam hidup kita, dalam doa-doa kita setiap hari. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam kesempatan yang berikutnya. Haleluya.